Pagi baru telah tiba, malam pun berlalu. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya kita memasuki hari baru ini dengan pengharapan di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Kita merenungkan pagi ini Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, selama 2 hari ini, begitu banyak orang Indonesia perhatiannya tersedot pada proses peradilan Richard Eliezer, terutama dengan vonis yang dijatuhkan hakim padanya. Klimaks dari peradilan selama 7 bulan itu dipenuhi gejolak emosi beragam. Ada ketegangan, harapan, kecemasan, sorak-sorai, tangisan haru, semua menjadi satu. Demikian pula lahir ekspresi yang jarang ditemui dari sebuah proses peradilan. Ratusan para guru besar ataupun cerdik cendekiawan menunjukkan dukungan. Deretan karangan bunga berjejer di pinggir jalan. Belum lagi ratusan gadis muda dan emak-emak. Mereka hadir dan menyanyi riuh di sekitar gedung pengadilan. Barangkali ini fenomena yang jarang terjadi. Terdakwa mendapat simpati dari jutaan orang dan dukungan doa agar mendapat hukuman ringan. Saudaraku, tentu itu tidak lepas dari apa yang ditunjukkan sebagai sikap mulia Richard Eliezer sendiri, yang berani dan jujur mengakui kesalahannya, sekaligus yang membantu menyingkapkan kebenaran sesungguhnya peristiwa pembunuhan almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Di tengah apresiasi terhadap sosok Richard Eliezer dan sambutan gempita bahwa keadilan masyarakat dibaca dan diterjemahkan oleh hakim, kita tidak boleh lupa ada 2 sosok yang sangat kuat mental dan penghayatan iman Kristianinya. Mengapa sangat kuat? Karena mereka yang berani memaafkan atas diri Richard Eliezer. Mahatma Gandhi, tokoh dunia yang amat terkenal, pernah mengatakan, orang lemah tidak akan mampu untuk memberikan maaf. Hanya orang yang kuat sajalah yang mampu melakukannya. Ya, ayahanda dan ibunda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, sesungguhnya merekalah yang paling menderita dan kehilangan. Tetapi dengan tegar dan tulus hatinya, membiarkan pintu maaf terbuka bagi Eliezer. Sehingga Eliezer semakin kuat dan yakin untuk mengutarakan segala kejadian dengan jujur. Saudaraku,
jalan yang ditempuh Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak adalah jalan yang tepat. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan. Dengan memaafkan atau mengampuni, maka mereka telah merefleksikan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian telah dibuang dari diri mereka. Terlebih dari itu juga, mereka telah menghayati apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sebuah ungkapan menyatakan, hidup yang dikelola tanpa memaafkan akan terperangkap lingkaran kemarahan dan dendam tiada berakhir. Itu berarti akan masuk terus dalam arus emosi negatif. Konsekuensinya, hatinya akan terus dirongrong ketidaktentraman dan ketidakbahagiaan. Sedangkan memaafkan kesalahan orang lain dengan hati tulus, membuang emosi negatif tersebut dan mendatangkan kedamaian. Saudaraku, jelas tindakan memaafkan atau mengampuni tidak mudah. Kemarahan dan dendam sering terus menghantui. Itulah sebabnya hanya orang bermental kuat yang mampu melakukan, memaafkan dan mengampuni. Hanya orang yang betul-betul telah menghayati buah pengampunan Kristus yang mempraktikannya. Mari kita juga terus mencoba menjadi orang yang kuat. Kita berdoa, Tuhan, mampukan kami menjiwai hidup untuk memaafkan atau mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Karena sebagai manusia pun kami butuh pengampunan karena kami tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.